budaya suatu agama. Cara ibu menghargai orang lain yang berbeda agama? Toleransi. Jadi kita tidak bisa melihat apa agama yang kamu anut, tapi kita harus saling menghargai karena apa di semua agama itu kan mengajarkan hal-hal baik, ya kan? Jadi tidak boleh menghakimi si A agamanya agama mayoritas, si B agamanya minoritas. Jadi kita harus saling toleransi, menghargai lagi dari ke situ. Terus mengapa kita harus kayak menghormati setiap perbedaan yang ada? Negara kita kan semuanya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita harus menghargai ya. Jadi kita harus saling menghargai terhadap sesama makhluk, maupun misalnya kita lagi satu kasus, kita lagi ada di perkumpulan, kita satu perkumpulan dengan orang-orang yang minoritas, kita tetap harus menghargai, kita harus menghormati mereka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, maaf ganggu waktunya. Perkenalkan, saya Meli dari kelompok 6. Saya mau nanya, apa yang dilakukan jika menemukan masyarakat yang memiliki pandangan atau sikap yang tidak sama dengan adat atau tradisi? Apa yang Ibu lakukan ketika menemukan seseorang yang tidak satu pandangan gitu? Ya. Dengan adat dan tradisi. Tentunya kalau ada perbedaan pandangan, pendapat, ataupun penilaian seseorang terhadap adat dan tradisi, kita nggak bisa memaksakan seseorang itu untuk ikut dengan kita, mengikuti kebiasaan kita, tapi setidaknya sikap saling terbuka, saling menghargai adat istiadat dimanapun kita berada, itu yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Itu. Jadi harapannya dengan seperti itu, tentunya perbedaan-perbedaan itu tidak akan memicu sebuah kerusuhan, perpecahan, bahkan permusuhan. Gitu. Bagaimana cara membina kerukunan hidup di lingkungan? Di lingkungan, membina kerukunan hidup di lingkungan tentunya di lingkungan kita sendiri, dimulai dari saat kita masih kecil, itu dibiasakan dengan mengenalkan berbagai macam perbedaan. Contohnya di dalam keluarga, perbedaan mulai dari perbedaan kebutuhan masing-masing anggota keluarga tentu saja berbeda, dan memberikan pemahaman kepada semua anggota keluarga mengapa perbedaan itu ada, alasannya seperti apa. Itu supaya mereka memahami kedepannya, jika mereka sudah dibekali dari keluarga pandangan perbedaan itu seperti apa, tentunya anak-anak itu, anggota keluarga kita akan memberikan pemahaman mereka juga kepada lingkungan sekitar, sehingga lingkungan sekitar juga akan memahami bagaimana perbedaan itu harus disikapi, seperti itu. Apakah terdapat hubungan antara toleransi dan kerukunan di sekitar kita? Jika iya, kenapa, dan jelaskan. Toleransi dan kerukunan tentu ada hubungannya. Jika kita saling bersikap toleransi, menghargai, tentu akan tercipta kerukunan. Kerukunan ini adalah tujuan dari sebuah toleransi. Dari toleransi ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa simpatik, empatik yang tinggi, sehingga kerukunan akan terjadi. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Keragaman Indonesia. Ya, oke. Apa sih Bu hubungan silaturahmi dan toleransi itu? Silaturahmi itu kan kayak misalkan kita berhubungan sama orang lain gitu. Silaturahmi ya bisa kita kayak berkunjung ke rumahnya atau sekadar kita mau ngobrol, itu kan silaturahmi. Toleransi, kalau toleransi itu kan kita menghargai
apapun itu yang dilakukan orang lain. Hubungannya apa? Hubungannya kalau misalkan kita berhubungan sama orang lain, otomatis kita memerlukan rasa toleransi itu kan. Kayak misalkan kita berhubungan bersilaturahmi sama orang lain, orang yang berbeda keragaman ya, berbeda keragaman. Kita memerlukan toleransi agar apa? Kayak biar kita menghargai perbedaan yang ada. Jadi ya berhubungan. Apakah ada batasan keragaman yang tidak boleh dilakukan? Kalau keragaman kan itu macam-macam ya, kayak keragaman budaya gitu macam-macam ya. Keragaman, mungkin batasannya kayak misalkan kita boleh berbeda, tapi kita nggak boleh memaksakan untuk sama gitu. Kayak misalkan kita boleh nih berbeda agama, berbeda budaya, tapi kita nggak boleh maksain, kamu masuk agama aku aja, kamu mah ikut suku aku aja gitu, kayak gitu. Paling batasannya nggak boleh yang seperti itu. Kita cukup menghargai misalkan kita sebagai muslim ya, kita muslim melihat teman kita Natalan gitu ya, kita hargain aja, oh ya silakan Natalan gitu, kita nggak boleh ganggu kayak gitu sih. Di mana saja kita bisa melakukan sikap keberagaman? Di mana aja sikap keberagaman sebenarnya di mana aja sih bisa, kayak di sekolah bisa, apalagi di sekolah kan teman-temannya pasti beraneka ragam gitu kan. Di sekolah bisa, di rumah bisa, di lingkungan masyarakat juga bisa. Apa manfaat dari keberagaman di lingkungan sekitar untuk kita? Manfaatnya jadi kita lebih mengenal arti toleransi, apa itu perbedaan, indahnya perbedaan itu kan indah ya, macam-macam gitu. Terus ya itulah kita belajar untuk menghargai gitu lah. Oh ya, dan kalau gitu makasih ya Bu. Dah.